Pernahkah Anda berpuasa selama 16 jam tetapi masih merasa gemuk dan lelah? Mungkin Anda terjebak di tingkat 2 tanpa menyadari bahwa tingkat 6 adalah tempat keajaiban sebenarnya terjadi. Ada 7 tingkat puasa, masing-masing menyalakan sakelar yang berbeda di dalam tubuh Anda. Dan kebanyakan orang terjebak di sekitar tingkat 2 tanpa pernah menyadarinya. Pada saat Anda mencapai tingkat 6, tubuh Anda melakukan sesuatu yang sangat luar biasa sehingga para peneliti baru mulai memetakannya dengan benar sekitar 10 tahun yang lalu. Kita akan menelusuri ketujuh tingkat ini secara berurutan mulai sekarang. Sebelum kita masuk ke tingkat 1, ada sesuatu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Karena hal ini akan mengubah cara Anda mendengar hal lain dalam video. Ini, puasa bukanlah satu hal tunggal. Ini bukan sekadar diet atau trik tunggal. Ini adalah sebuah urutan. Setiap beberapa jam tubuh Anda melintasi ambang batas biologis, dan di sisi lain, ambang batas itu tubuh mulai melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sebelumnya. Hormon yang berbeda, sumber bahan bakar yang berbeda, sistem perbaikan yang berbeda, dan tugas yang sama sekali berbeda. Jika Anda melewati satu tingkat atau berhenti di tingkat yang salah, Anda akan melewatkan hal yang sebenarnya bisa membantu Anda. Alasan mengapa kebanyakan orang merasa kecil hati dengan puasa bukanlah karena puasa itu tidak berhasil. Masalahnya adalah mereka beroperasi 2 atau 3 tingkat di bawah tingkat yang seharusnya memberikan hasil yang mereka cari. Dan tidak ada yang pernah memberitahu mereka bahwa ada lebih banyak tingkat yang harus dicapai. Di Indonesia, kita sangat terbiasa dengan puasa karena alasan religi atau tradisi seperti Ramadan, namun seringkali kita hanya melihatnya dari permukaan saja. Pernahkah Anda merasa mager, malas gerak, atau sangat mengantuk setelah makan sepiring nasi padang yang porsinya, kuli, itu adalah tanda tubuh Anda sedang berjuang dengan beban gula dan karbohidrat yang berat. Kebanyakan dari kita merasa sudah cukup dengan hanya menahan lapar beberapa jam saja tanpa memahami urutan biologisnya. Ada hal lain yang perlu disampaikan di awal. Setiap tingkat dilengkapi dengan aturan praktis, penyesuaian kecil, sesuatu yang benar-benar dapat Anda lakukan tanpa biaya apapun. Hal itulah yang membedakan antara tingkat yang bekerja sebagaimana mestinya dan tingkat yang hampir tidak melakukan apa-apa. Ini adalah rincian yang menentukan apakah puasa benar-benar mengubah hidup Anda, atau apakah Anda akan berakhir seperti kebanyakan orang, yaitu merasa lapar tanpa alasan, merasa mudah marah tanpa hasil. Dan secara diam yakin bahwa seluruh hal ini dilebih-lebihkan, ini tidak dilebih-lebihkan, ini hanya sebagian besar disalahpahami oleh banyak orang. Jadi mari kita perbaiki itu bersama. Tingkat 1 adalah puasa 12 jam. Banyak orang mengira ini tidak memberikan efek apapun karena belum ada pembakaran lemak yang drastis. Padahal ada perubahan yang sangat penting namun tenang yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda. Saat makanan masuk ke perut Anda, pankreas melepaskan hormon yang disebut insulin. Insulin memiliki satu tugas sederhana, yaitu mengambil gula dari apapun yang baru saja Anda makan dan menyimpannya di suatu tempat. Sebagian masuk ke otot Anda, sebagian lagi masuk ke hati Anda. Dan sisanya disimpan sebagai lemak. Inilah bagian yang paling penting selama kadar insulin Anda aktif, simpanan lemak Anda tidak bisa disentuh sama sekali. Pintu gudang lemak Anda tertutup rapat. Tubuh Anda bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mengambil energi dari lemak saat insulin masih beredar. Karena insulin dan pembakaran lemak melakukan tugas yang berlawanan. Ini seperti kemacetan parah di jalanan Jakarta, di mana jalur penyelamatan tertutup total dan kendaraan tidak bisa bergerak sama sekali. Sekitar 4-6 jam setelah Anda selesai makan kadar, insulin akan menurun kembali ke tingkat dasar. Itulah saat di mana pintu gerbang akhirnya terbuka. Tubuh Anda berhenti menimbun dan mulai mengambil cadangan energi yang sudah ada di rak, yaitu glukosa dan glikogen yang Anda simpan sebelumnya. Pada tahap ini Anda belum membakar lemak, tetapi sistem metabolisme Anda telah berpindah gigi secara perlahan. Perut Anda beristirahat, gula darah Anda mulai stabil dan kadar. Insulin Anda menurun. Inilah fondasi untuk semua tingkat puasa berikutnya. Disinilah banyak orang sering salah menghitung waktu puasa mereka. Jika Anda selesai
makan malam jam 9 malam lalu minum kopi susu jam 7 pagi, Anda mungkin menganggap itu puasa 10 jam. Tubuh Anda sama sekali tidak setuju. Tubuh Anda tidak langsung berpuasa saat garpu menyentuh piring. Puasa yang sebenarnya baru dimulai saat insulin selesai, membersihkan sisa makanan setelah makan malam porsi besar yang kaya karbohidrat seperti bakso atau mie ayam. Waktu pembersihan itu bisa berlanjut hingga tengah malam. Jadi apa yang Anda rasakan sebagai 10 jam, sebenarnya mungkin hanya 7 jam puasa biologis yang nyata. Nasi putih atau martabak yang Anda makan punya pendapat sendiri tentang jadwal Anda. Solusi sederhananya adalah berhentilah makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Biarkan tubuh Anda menyelesaikan urusan administratif metabolisme sebelum Anda tidur. Saat kepala Anda menyentuh bantal insulin sudah berhenti bekerja dan puasa yang sebenarnya dimulai saat Anda tidak sadarkan diri, Anda menabung jam puasa yang tidak Anda rasakan. Ini adalah cara paling mudah untuk mendapatkan manfaat puasa tanpa merasa menderita. Selanjutnya kita masuk ke tingkat 2, yaitu puasa 16 jam. Ini adalah jadwal puasa paling terkenal di dunia yang sering disebut metode 16-8. Hampir semua orang pernah mendengarnya dan banyak yang sudah mencobanya. Alasan mengapa metode ini berhasil adalah karena satu enzim di dalam setiap sel Anda yang disebut AMPK. Bayangkan AMPK sebagai lampu peringatan bahan bakar rendah pada kendaraan Anda. Saat simpanan gula Anda turun cukup rendah, biasanya di antara jam ke-14 dan 16 puasa, lampu peringatan itu akan menyala. Begitu lampu itu menyala, sebuah proses luar biasa yang disebut autofagi akan bekerja ke gigi yang lebih tinggi. Autofagi adalah sistem pembersihan rumah di dalam sel Anda. Seiring waktu setiap sel dalam tubuh, Anda menumpuk sampah seperti protein yang rusak atau komponen seluler yang sudah aus. Bayangkan, sel Anda seperti sebuah kos-kosan yang sudah lama tidak dibersihkan, dan banyak barang bekas menumpuk di sana-sini. Autofagi akan mencari sampah-sampah tersebut, membongkarnya, dan mendaur ulang bagian-bagiannya menjadi komponen yang berguna kembali. Sel Anda akan berjalan lebih bersih setelahnya, dan Anda bahkan mendapatkan sedikit energi ekstra dari proses pembersihan tersebut. Namun ada satu hal mendalam yang sering salah dipahami. Autofagi bukanlah sakelar lampu yang hanya punya posisi nyala atau mati. Autofagi adalah sebuah tombol putar yang mengatur volume suara. Proses ini sebenarnya selalu berjalan perlahan di latar belakang. Bahkan setelah Anda tidur malam biasa, puasa tidak menyalakannya dari nol, melainkan puasa menaikkan volumenya menjadi lebih keras. Pada jam ke-16 Anda, mungkin baru berada pada intensitas pembersihan sekitar 30%. Jika Anda berhenti di situ, Anda baru saja meninggalkan garis start. Sel Anda memang sedang merapikan diri, tetapi ini seperti Anda baru merapikan satu laci meja, lalu merasa bangga pada diri sendiri. Kemudian, langsung duduk santai di sofa. Rumah Anda memang sedikit lebih bersih, tetapi belum benar-benar bisa disebut bersih total. Satu aturan praktis yang sangat efektif pada tingkat ini adalah aturan bangun 1 jam. Tunggulah 60 menit setelah Anda bangun sebelum memasukkan makanan atau kalori apapun ke dalam mulut. Tidak ada kopi susu manis, tidak ada bubur ayam, tidak ada cemilan pagi, hanya air putih atau teh tawar. Kebiasaan sederhana ini secara otomatis menambahkan 1 jam ekstra pada puasa semalam Anda tanpa mengubah aktivitas lainnya. Banyak orang berhasil mencapai puasa 16 jam yang sah hanya dengan menggeser jam makan pertama, mereka 1 jam lebih lambat. Namun hati-hati dengan jebakan kecil pada tingkat ini. Apapun yang mengandung kalori akan langsung membatalkan puasa Anda. Setetes krim dalam kopi atau sepotong permen karet yang mengandung pemanis akan membuat hormon insulin menyadari kehadiran bahan bakar. Seketika itu juga proses pembersihan sel atau autofagi akan langsung menurun drastis. Anda tidak bisa mendapatkan keduanya secara bersamaan. Sensor AMPK tidak bisa diajak kompromi. Jika dia melihat ada bahan bakar masuk, dia akan langsung mati. Jadi jika tujuan Anda adalah pembersihan sel, yang mendalam puasa 0 kalori adalah satu-satunya pilihan yang benar-benar akan membawa Anda sampai ke sana. Tingkat 3 adalah puasa 20 jam. Disinilah banyak orang mulai merasa takut. Tetapi sebenarnya ini adalah titik di mana keajaiban metabolisme yang sesungguhnya terjadi. Sekitar jam ke-18 hingga 20 hati, Anda mulai kehabisan stok gula yang disimpan.
Karena hati tidak bisa lagi menjalankan rencana lama, dia akan melakukan manuver yang luar biasa. Tubuh Anda mulai mengambil lemak yang sudah bertahun-tahun Anda simpan, lalu mengubahnya menjadi jenis bahan bakar yang sangat berbeda, yang disebut keton. Sakelar telah resmi berpindah. Tubuh Anda sekarang tidak lagi berjalan dengan gula, melainkan berjalan dengan lemak. Dan tepat saat hal itu terjadi sesuatu yang aneh mulai Anda rasakan. Rasa lapar Anda justru menurun. Ini terdengar salah dan tidak masuk akal bagi kebanyakan orang. Biasanya, kita mengira semakin lama kita tidak makan, maka rasa lapar akan semakin tak tertahankan sampai kita ingin pingsan. Namun, penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya. Mekanisme ini terkait erat dengan hormon yang disebut grelin. Grelin adalah sinyal lapar Anda. Dan inilah fakta yang jarang diketahui orang. Grelin tidak naik hanya karena perut Anda kosong. Grelin naik berdasarkan jadwal kebiasaan Anda makan. Jika Anda biasanya makan siang jam 1 siang, maka grelin akan melonjak sekitar jam 1 siang. Tidak peduli apakah Anda sudah makan atau belum. Ini adalah sebuah janji temu, bukan sebuah keadaan darurat. Rasa lapar ini seperti pengingat otomatis di ponsel Anda. Kuncinya adalah jika Anda tidak membukakan pintu saat rasa lapar itu mengetuk, maka gelombang lapar itu akan berlalu dengan sendirinya. Grelin akan mencapai puncaknya, lalu turun kembali. Meskipun Anda tidak makan apapun, biasanya gelombang ini berlangsung sekitar 2 jam. Tubuh Anda akan mengangkat bahu dan menganggap bahwa dapur sudah tutup, lalu mulai berpindah ke rencana cadangan, yaitu membakar lemak. Keton kemudian melakukan sesuatu yang luar biasa. Keton mengirimkan sinyal langsung ke bagian otak Anda yang mengendalikan nafsu makan untuk memberitahu mereka agar tenang, karena situasi bahan bakar sudah terkendali. Anda tidak perlu lagi memesan pengiriman makanan dari luar atau mencari martabak manis di pinggir jalan. Banyak orang yang mencapai tingkat ini menggambarkan perasaan tenang dan fokus yang luar biasa. Untuk pertama kalinya selama berpuasa, gangguan mental hilang dan Anda menjadi sangat produktif dalam bekerja. Hati Anda pada tahap ini seperti seorang koki restoran pendek yang baru saja diberitahu bahwa restoran sudah tutup untuk malam ini. Tidak ada lagi pengiriman bahan makanan dan tidak ada lagi pesanan baru. Awalnya mungkin koki itu merasa panik, tetapi setelah 1 jam, dia akan mulai membersihkan dapur dan menyusun menu yang sama sekali baru dari bahan. Apapun yang tersisa di dalam lemari pendingin, hasilnya adalah hidangan luar biasa yang bahkan koki itu sendiri tidak tahu bahwa dia bisa membuatnya. Aturan praktis untuk tingkat 3 adalah jika gelombang lapar menyerang Anda sekitar jam ke-18 atau 19, tunggulah selama 120 menit. Sebelum Anda memutuskan bahwa rasa lapar itu tidak tertahankan. Hampir setiap saat gelombang itu akan berlalu, tubuh Anda akan menemukan bahan bakar lemak dan rasa lapar itu akan menguap begitu saja. Orang yang gagal di tingkat ini biasanya karena mereka membatalkan puasa tepat saat gelombang lapar sedang tinggi-tingginya. Padahal, jika mereka bertahan 15 menit lagi, rasa lapar itu akan hilang. Hidrasi juga sangat penting di tingkat ini. Seringkali apa yang orang anggap sebagai rasa lapar pada jam ke-19 sebenarnya adalah dehidrasi ringan. Elektrolit tubuh Anda mulai menipis karena saat insulin rendah ginjal Anda lebih sulit menahan natrium. Sedikit garam dalam air minum Anda atau campuran elektrolit tanpa gula akan membuat rasa lapar semu itu menghilang seketika. Sesuatu yang lain juga berubah di tingkat ini, yaitu indera perasa Anda. Bukan saat Anda berpuasa, tetapi setelah Anda membatalkan puasa, saat Anda berbuka setelah puasa 20, jam makanan akan terasa sangat berbeda. Buah-buahan akan terasa jauh lebih manis, dan makanan asin akan terasa lebih kuat. Kacang-kacangan atau sayuran akan terasa jauh lebih kaya rasa daripada biasanya. Ini bukan sekadar sugesti, tetapi reseptor rasa Anda sedang dikalibrasi ulang di tengah absennya, asupan terus-menerus. Preferensi makanan Anda akan mulai bergeser, bukan karena kekuatan tekad, melainkan karena lidah Anda memberitahu hal yang berbeda. Inilah tingkat di mana stereotip bahwa orang berpuasa itu pasti galak atau lemas mulai runtuh bagi kebanyakan orang. Otak yang berjalan dengan keton berperilaku sangat berbeda dengan otak yang berjalan dengan glukosa. Gula memberi Anda lonjakan energi sesaat, lalu jatuh sementara keton memberi Anda garis energi yang stabil.
Perasaan kognitif di tingkat 3 sering digambarkan seperti ketenangan yang tajam. Lonjakan dan penurunan gula darah yang biasa terjadi saat makan normal akan merata dan stabilitas mental yang Anda lupakan kini muncul kembali. Pembersihan sel dari tingkat 2 masih terus meningkat di latar belakang, dan pada jam ke-20, 4 sistem akan berpindah ke gigi yang benar-benar baru. Pada jam ke-20, 4 proses pembersihan sel telah meningkat menjadi kira-kira 3 kali lipat dari tingkat istirahatnya. Ini bukan sekadar peningkatan kecil, melainkan percepatan yang nyata. Sel Anda secara aktif membongkar komponen yang rusak, protein yang hancur, dan struktur yang sudah usang, yang telah memenuhi ruang dan memperlambat sistem tubuh Anda selama berbulan-bulan. Ini adalah pembersihan seluler yang setara dengan pembersihan rumah secara besar-besaran. Sesuatu yang lain juga terjadi pada saat yang sama, yaitu tanda-tanda peradangan dalam darah Anda. Mulai menurun tubuh, Anda menjadi lebih tenang secara internal dan kebisingan latar belakang metabolisme mulai memudar. Jika pada jam ke-16 seseorang baru membuka satu laci untuk merapikannya, maka pada jam ke-24 sebuah tempat sampah besar muncul di depan rumah Anda. Anda tidak memesannya dan Anda tidak tahu siapa yang mengirimnya. Tetapi tempat sampah itu ada di sana, dan banyak barang yang tidak berguna di dalam rumah mulai dimuat ke dalamnya. Melakukan puasa 24 jam sekali seminggu, atau bahkan sekali setiap 2 minggu memberikan pembersihan seluler yang jauh lebih banyak daripada hanya melakukan pola 16-8 setiap hari. Ini bukan berlebihan, karena kurva intensitas autofagi tidak linear. Intensitasnya melonjak tajam setelah jam ke-20 dan sebagian besar manfaat nyata ada pada jam-jam terakhir tersebut. Melakukan 7 kali puasa 16 jam tidak sama dengan 1 kali puasa 24 jam, karena biologi tubuh tidak bekerja seperti matematika biasa. Ada hal kedua yang jarang dibicarakan pada tingkat 4, yaitu lapisan usus Anda yang telah melepaskan dan memperbarui sel tanpa henti selama bertahun-tahun, akhirnya mendapatkan kesempatan yang layak untuk beristirahat tanpa gangguan. Setiap makanan yang Anda makan memaksa saluran pencernaan Anda untuk memproses, menyerap, dan mengordinasikan semuanya. 1 hari penuh tanpa beban kerja tersebut membiarkan tim perbaikan sel mengejar ketertinggalan mereka. Itulah sebabnya banyak orang menyadari bahwa pencernaan mereka terasa jauh lebih baik pada minggu setelah mereka melakukan puasa 24 jam. Keadaan mental Anda pada jam ke-24 juga cenderung lebih tajam dari yang Anda duga, karena keton sekarang membiayai sebagian besar permintaan energi otak Anda. Keton adalah bahan bakar yang sangat efisien untuk sel saraf Anda. Beberapa orang menggambarkan jam-jam terakhir dari puasa 24 jam sebagai kondisi kewaspadaan yang tenang, yang terasa berbeda dari kewaspadaan setelah minum kopi. Ada juga molekul yang disebut BDNF yang meningkat selama puasa panjang. Bayangkan molekul ini sebagai pupuk bagi otak Anda karena dia mendukung pertumbuhan koneksi baru antar sel saraf dan melindungi sel saraf yang sudah ada dari kerusakan. Anda tidak hanya membersihkan sampah, tetapi Anda juga secara aktif mendukung infrastruktur yang menangani segala hal yang dilakukan otak. Hati Anda juga sibuk melakukan pembersihan sendiri, karena tidak ada pesanan pekerjaan baru yang masuk setiap beberapa jam. Sebelum kita lanjut ke tingkat 5, ada satu pertanyaan penting untuk Anda. Apa yang menurut Anda terjadi pada jam ke-48 untuk melindungi otot Anda? Kebanyakan orang di Indonesia berasumsi bahwa pada jam ke-48 tubuh pasti sedang memakan ototnya sendiri untuk dijadikan bahan bakar. Ini adalah alasan paling umum mengapa banyak orang menolak untuk mencoba puasa lebih dari 24 jam. Namun asumsi itu sepenuhnya salah. Jawabannya ada di tingkat 5, yaitu puasa 48 jam. Sekitar jam ke-48 tubuh, Anda melepaskan lonjakan besar hormon pertumbuhan manusia hingga 5 kali lipat dari tingkat normalnya. Ini adalah peristiwa hormonal yang besar dan sangat jelas. Kebanyakan orang mendengar istilah hormon pertumbuhan dan langsung mengira bahwa ini berarti otot sedang dibangun. Padahal dalam konteks puasa, hormon pertumbuhan berada dalam mode perlindungan, bukan mode konstruksi. Tugasnya pada tingkat ini adalah mengarahkan tubuh Anda dengan tegas untuk membakar lemak sehingga otot tidak perlu dipecah untuk menjadi bahan bakar. Ini adalah sebuah pengalihan arah. Hormon ini memberitahu tubuh Anda
bahwa bahan bakar yang dicari ada di dalam simpanan lemak dan memerintahkan untuk membiarkan otot tetap utuh. Karena hormon pertumbuhan ini sangat kuat, maka tubuh Anda akan patuh. Bayangkan hormon ini seperti seorang petugas keamanan yang baru saja datang dengan helm proyek dan papan klip. Dia tidak ada di sana untuk membangun gedung baru atau merenovasi apapun. Dia juga tidak membuat keputusan tentang struktur bangunan. Dia hanya ada di sana untuk berkeliling, memastikan tidak ada satu orang pun yang menyentuh dinding penahan beban. Yang penting, jika helm proyek itu membuat Anda berpikir tentang konstruksi bangunan, maka itu adalah kesalahan. Pemahaman Anda sendiri, disinilah mitos bahwa puasa membakar otot akhirnya runtuh. Ketika orang mengklaim bahwa puasa membakar otot, mereka biasanya berbicara tentang apa yang terjadi pada tingkat 2 atau 3 pada seseorang yang memang kurang gizi secara kronis dan stres kronis sehingga tidak memiliki respons hormonal yang normal untuk melindungi mereka. Itu bukan puasa melainkan kondisi kurang makan setiap hari, tanpa adanya respons pemulihan yang bekerja. Pada tingkat 5 tubuh, Anda justru sudah mengerahkan salah satu mekanisme anti kehilangan otot yang paling kuat secara khusus untuk mencegah hal itu terjadi. Beberapa hal lain juga terjadi pada jam ke-48 yang tidak mendapatkan cukup perhatian. Sensitivitas insulin Anda meningkat secara signifikan. Ini berarti ketika Anda akhirnya makan nanti sel Anda akan merespons insulin dengan jauh lebih efisien, lebih sedikit insulin yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sama dan gula darah Anda tetap lebih stabil. Kadar norepinefrin Anda juga meningkat yang merupakan hormon perangsang untuk membangunkan metabolisme Anda. Secara berlawanan tingkat metabolisme, Anda tidak jatuh pada jam ke-48 melainkan justru sedikit meningkat. Tubuh Anda untuk sementara berjalan lebih panas, bukan lebih dingin. Ini adalah kebalikan dari apa yang diyakini kebanyakan orang tentang puasa yang lama. Dan inilah salah satu alasan utama mengapa puasa panjang tidak merusak metabolisme Anda seperti yang dilakukan oleh diet ekstrem. Perbedaan itu sangat penting. Diet ekstrem yang membatasi kalori rendah secara terus-menerus setiap hari akan merusak metabolisme Anda seiring berjalannya waktu karena tubuh Anda beradaptasi dengan cara melambat dan menahan lemak lebih kuat. Puasa panjang bekerja melalui sinyal hormonal yang sangat berbeda di mana tubuh mendapatkan pesan bahwa makanan untuk sementara tidak tersedia, bukan makanan hilang secara permanen. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa melakukan puasa 48 jam sekali sebulan dan keluar dengan metabolisme yang lebih kuat. Sementara orang lain yang diet ketat, setiap hari justru keluar dengan metabolisme yang lebih lemah. Tubuh merespons sinyal hormonal, bukan hanya sekadar angka kalori. Sekarang kita sampai pada tingkat 6, yaitu puasa 72 jam. Ini adalah tingkat yang bahkan para ilmuwan sendiri tidak menyangka kekuatannya. Pada jam ke-70, gula darah Anda turun ke titik terendah yang berkelanjutan dalam seluruh proses ini. Ketika tingkat gula darah menjadi cukup rendah sebuah molekul di dalam sel Anda, yang disebut PKA, akhirnya mati atau berhenti bekerja. Dan ketika PKA mati, sesuatu yang luar biasa terjadi, yang seharusnya tidak mungkin dilakukan secara instan. Mari kita bayangkan PKA sebagai sebuah rem. Secara khusus, dia adalah rem pada kapasitas regeneratif sistem kekebalan tubuh Anda. Selama glukosa atau gula masih mengalir di dalam sistem Anda, maka PKA akan tetap menyala yang berarti rem tetap tertekan sehingga regenerasi sel ditekan atau ditahan. Bukan berhenti sepenuhnya, tetapi hanya tertahan. Ketika glukosa habis, PKA terlepas dan rem akhirnya terangkat, tubuh Anda mulai membersihkan sel-sel imun yang sudah tua rusak dan berkinerja buruk, sel-sel imun yang selama ini hanya bekerja setengah hati, atau sel yang seharusnya sudah pensiun, tetapi belum bisa diganti karena sistem terlalu sibuk menangani pekerjaan, sehari-hari akhirnya ditandai dibongkar dan didaur ulang. Kemudian, saat Anda mulai makan kembali, sistem tubuh tidak hanya mengganti apa yang ada di sana, tetapi membangun sel imun yang baru dan segar menggunakan blok bangunan yang baru saja dipulihkan. Sel puncak atau stem sel Anda yang tadinya diam, kini mendapatkan lampu hijau untuk memproduksi pasukan sel yang baru. Ini adalah hal yang paling dekat dengan tombol reset atau pengaturan ulang yang dimiliki sistem kekebalan tubuh Anda. Hal ini bukan sekadar rumor di blog kesehatan, melainkan hasil penelitian serius terhadap pasien yang menjalani kemoterapi, di mana periode puasa
yang diperpanjang sebelum perawatan secara drastis mengurangi kerusakan yang disebabkan kemoterapi pada sel imun yang sehat. Para ilmuwan menggambarkan ini sebagai salah satu proses regeneratif alami paling kuat yang pernah didokumentasikan. Efeknya tidak main-main karena sistem kekebalan tubuh yang tua dan rusak dapat membangun kembali dirinya menjadi terlihat lebih muda. Ada alasan mendalam mengapa hal ini terjadi. Tubuh Anda setiap saat selalu menyeimbangkan dua mode, yaitu pertumbuhan dan mode perbaikan. Mode pertumbuhan berjalan saat makanan berlimpah, di mana sel membelah jaringan dibangun dan energi disimpan. Mode perbaikan berjalan saat makanan tidak ada di mana sel memperlambat pembelahan dan pembersihan, menjadi prioritas. Kehidupan modern membuat orang berada dalam mode pertumbuhan hampir secara permanen. Karena makanan selalu tersedia, akibatnya kerusakan menumpuk dan pembersihan tidak pernah terjadi. Puasa tingkat 6 adalah mekanisme yang memaksa. Tubuh masuk ke mode perbaikan cukup lama, sehingga regenerasi yang berarti benar-benar terjadi. Detail kunci yang sering dilewatkan orang tentang tingkat 6 adalah bahwa regenerasi tidak hanya terjadi selama puasa, tetapi terjadi saat Anda membatalkannya. Puasa membersihkan inventaris lama, dan makan kembali membangun yang baru. Jika cara Anda makan kembali setelah puasa itu buruk, maka Anda telah melakukan pembongkaran tanpa mendanai rekonstruksi protein dan lemak sehat dalam beberapa jam pertama. Setelah puasa 72 jam, memberikan bahan bangunan yang tepat bagi sel imun baru tersebut. Ini bukan saatnya untuk makan semangkuk, sereal manis, atau roti mentega. Tubuh Anda baru saja menyelesaikan salah satu pekerjaan pemeliharaan terbesar dalam setahun, dan hal yang paling dibutuhkannya adalah bahan baku berkualitas tinggi. Banyak orang meremehkan betapa kuatnya dampak psikologis dari puasa 3 hari ini. Sebenarnya jam 0 hingga 18 jauh lebih sulit daripada jam 30 hingga 72 bagi kebanyakan orang. Hal itu dikarenakan profil hormon lapar atau grelin sudah turun dan kejernihan mental sudah stabil. Bagian yang sulit bukanlah fisik melainkan mental, karena hubungan kita dengan makanan sudah sangat terjadwal, sehingga melewatkan waktu makan terasa seperti sebuah krisis besar. Padahal setelah melewati ambang batas tersebut, tubuh Anda justru melepaskan lonjakan hormon pertumbuhan, mempercepat pembersihan sel, hingga intensitas puncak dan melakukan ribut pada populasi sel imun Anda. Tingkat 6 adalah tempat di mana perbaikan mencapai kedalaman penuhnya. Sekarang kita sampai pada tingkat 7 yang sebenarnya bukan tentang melakukan puasa yang lebih lama sama sekali. Tingkat 7 adalah tentang pola dan konsistensi. Ada dua versi utama yang sering dilakukan, yaitu puasa selang-seling hari di mana Anda bergantian antara hari makan normal dan hari puasa penuh. Serta metode 5:2, di mana Anda berpuasa selama 2 hari tidak berurutan dalam seminggu. Prinsipnya tetap sama, yaitu Anda tidak mencoba untuk melangkah lebih lama, melainkan Anda sedang melatih tubuh untuk berpindah sumber bahan bakar dengan sangat lancar. Sesuatu yang jarang disadari orang adalah bahwa durasi puasa Anda akan menjadi kurang penting seiring berjalannya waktu dibandingkan dengan frekuensi Anda melatih tubuh untuk berpindah gigi metabolisme. Setiap kali Anda melakukan siklus dari pembakaran gula ke pembakaran lemak, maka tubuh Anda akan menjadi lebih baik dalam transisi tersebut. Prosesnya akan menjadi lebih cepat, lebih mulus, dan dengan lebih sedikit gesekan. Apa yang dulunya membutuhkan waktu 14 jam untuk masuk ke mode pembakaran lemak, mulai terjadi hanya dalam 12 jam, kemudian 10 jam. Istilah teknis untuk hal ini adalah fleksibilitas metabolik. Orang yang memiliki fleksibilitas metabolik dapat melewatkan waktu makan tanpa merasa lemas atau emosional karena lapar. Energi mereka tetap stabil karena tubuh mereka dapat memindahkan sumber bahan bakar saat itu juga tanpa menimbulkan masalah besar. Sebaliknya, kebanyakan orang modern memiliki metabolisme yang tidak fleksibel, sehingga mereka menghabiskan sepanjang hari di atas gelombang gula darah dan merasa sangat buruk setiap kali. Waktu makan berikutnya tertunda. Tingkat 7 adalah cara Anda memperbaiki hal itu melalui pelatihan berulang. Ada bagian penting yang jarang dibahas, yaitu fakta bahwa tubuh Anda berjalan pada banyak jam internal. Otak Anda memiliki jam utama, tetapi hampir setiap organ dalam tubuh Anda juga memiliki jam lokalnya sendiri. Hati Anda punya jam sendiri.
Usus Anda punya jam sendiri, dan pankreas Anda juga punya jam sendiri. Jam-jam ini seharusnya berjalan, selaras seperti sebuah orkestra yang dipimpin dengan baik, dan salah satu isyarat paling kuat yang menjaga jam-jam tersebut tetap sinkron adalah pola makan Anda. Ketika Anda makan pada waktu yang konsisten, setiap harinya jam-jam organ tersebut akan sejajar. Namun ketika Anda makan pada waktu yang sangat berbeda, beda seperti sarapan jam 7 pada hari Senin, tetapi makan siang jam 11 pada hari Sabtu, maka jam-jam tubuh Anda akan menjadi bingung. Para peneliti menyebut kondisi ini sebagai jet lag metabolik. Kondisi ini menghasilkan peradangan tingkat rendah yang kronis memperburuk resistensi insulin, mengganggu tidur, dan merusak tingkat energi Anda. Secara diam-diam, kebanyakan orang tidak pernah menghubungkan masalah kesehatan mereka dengan waktu makan, karena efeknya muncul perlahan dan tidak terlihat. Solusinya adalah selesaikan makan lebih awal dan kompres jendela makan Anda ke waktu siang hari. Usahakan ada jarak setidaknya 2-3 jam antara makan terakhir Anda dan waktu tidur. Aturan paling kuat di tingkat 7 bukanlah tentang berapa lama Anda berpuasa, melainkan jagalah jendela makan Anda pada waktu yang hampir sama setiap hari dalam selisih sekitar 30 menit. Kebiasaan ini memberikan manfaat lebih besar bagi metabolisme Anda selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun daripada durasi puasa individu, manapun yang bisa Anda sebutkan. Sekarang mari kita lihat di mana biasanya orang merasa terjebak. Ada 3 titik hambatan yang umum. Titik pertama adalah terjebak di pola 16-8. Seseorang menjalankan pola ini setiap hari selama berbulan-bulan lalu berhenti melihat kemajuan dan menyimpulkan bahwa puasa sudah tidak berhasil lagi. Padahal puasa tidak berhenti bekerja, hanya saja mereka telah mencapai batas maksimal dari apa yang bisa diberikan oleh pola 16-8. Pola ini hanya membawa Anda sampai ke pintu depan rumah, tetapi tidak mengisi perabotan di dalamnya. Solusinya adalah melakukan puasa yang lebih lama. Sesekali bukan hanya melakukan hal yang sama, terus-menerus. Titik hambatan kedua adalah ketakutan akan kehilangan massa otot. Seseorang mencapai tingkat 3 atau 4 dan merasa sangat baik. Tetapi mereka menolak untuk melangkah lebih jauh karena mendengar kabar bahwa puasa panjang akan meluluhkan otot mereka. Padahal biologi tubuh mengatakan hal yang sebaliknya. Hormon pertumbuhan pada tingkat 5 ada secara khusus untuk mencegah hal itu terjadi. Justru puasa yang lebih lama jauh lebih melindungi otot dibandingkan tetap terjebak dalam puasa 16 jam harian, di mana respons hormonal perlindungan tidak pernah muncul sepenuhnya. Titik hambatan ketiga adalah cara makan kembali atau berbuka yang buruk. Seseorang menyelesaikan puasa panjang, lalu merayakannya dengan makan besar yang penuh karbohidrat berat. Mereka kemudian merasa sangat buruk dan memutuskan bahwa puasa itu tidak layak dilakukan. Padahal puasanya baik-baik saja, tetapi cara mengakhirinya yang bermasalah. Cara Anda membatalkan puasa sama pentingnya dengan puasa itu sendiri. Memperbaiki salah satu dari 3 hal ini akan memindahkan Anda dari sekadar memutar roda di tempat menjadi benar-benar mengakses manfaat kesehatan yang Anda cari sejak awal. Mari kita duduk sejenak dengan satu pertanyaan penting yang mungkin belum sempat Anda tanyakan. Mengapa tubuh Anda memiliki semua tingkatan ini sejak awal? Jawabannya akan mengubah cara Anda memandang puasa. Selamanya, tubuh Anda tidak mengembangkan respons luar biasa ini. Karena ada pakar kesehatan di tahun 90-an yang menemukan tren puasa intermiten. Tubuh Anda mengembangkan respons ini karena ketersediaan makanan selama sebagian besar sejarah manusia sangat tidak dapat diprediksi. Nenek moyang Anda tidak makan 3 kali sehari dengan jadwal yang teratur seperti jam kantor. Mereka makan ketika ada hasil buruan atau tanaman yang bisa dipanen, dan mereka akan berhenti makan ketika makanan tidak ada. Terkadang kondisi tanpa makanan itu berlangsung selama berjam-jam. Bahkan terkadang selama berhari-hari. Setiap mekanisme yang kita bahas dalam video ini, mulai dari penurunan insulin, tombol pembersihan autofagi, saklar keton, lonjakan hormon pertumbuhan, hingga pelepasan sel punca, semuanya adalah respons, evolusi terhadap kenyataan tersebut. Tubuh Anda sebenarnya mengharapkan siklus ini terjadi. Tubuh Anda dibangun dan disetel untuk melewati fase tanpa makanan tersebut.
Hal yang sebenarnya tidak wajar dari sudut pandang biologi bukanlah puasa sesekali, melainkan pola makan modern yang mengharuskan kita makan setiap 3 jam sepanjang hari, setiap hari, selama berpuluh-puluh tahun. Itulah hal baru yang sesuai dengan desain asli tubuh manusia. Jadi ketika orang bertanya, apakah puasa itu aman atau alami? Sebenarnya pertanyaan itu terbalik. Pertanyaan yang jujur adalah, apakah pola makan kita saat ini yang terus-menerus mengemil dan makan larut malam adalah hal yang aman dan masuk akal bagi kesehatan jangka panjang? Sebab respons tubuh terhadap puasa sesekali bukanlah stres yang merusak, bukan juga alarm bahaya. Respons tubuh Anda justru adalah sebuah kelegaan. Puasa adalah hal yang memang harus dilakukan oleh tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan memahami hal ini, puasa lagi dipandang sebagai sebuah intervensi medis yang menyiksa, melainkan sebuah jalan pulang menuju keseimbangan alami. Sebagai catatan penting sebelum kita mengakhiri video ini, seluruh informasi dalam video ini menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh penelitian ilmiah untuk orang dewasa yang sehat. Ini bukan merupakan saran medis pengganti dokter. Jika Anda memiliki riwayat gangguan makan, menderita diabetes, sedang hamil atau menyusui, memiliki berat badan di bawah normal, sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau sedang berjuang melawan kondisi kronis, maka aturannya berbeda. Anda membutuhkan bimbingan dari dokter profesional secara langsung. Không chỉ melalui video di internet. Bagi Anda semua yang sehat, inilah kebenaran yang jujur. Anda phải langsung melompat ke tingkat 6 besok pagi. Anda bahkan perlu melakukan puasa 72 jam jika memang menginginkannya. Sebagian besar manfaat dari urutan ini berasal dari keberanian Anda. Untuk naik satu tingkat saja dari posisi Anda saat ini, lalu pertahankan tingkat baru tersebut sampai terasa seperti rutinitas yang nyaman. Seseorang yang memulai dari nol lalu berpindah secara konsisten ke tingkat 2 akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar daripada seseorang di tingkat 5 yang mencoba tingkat 6. Dengan sabar lalu menyerah di jam ke-40, tingkat berikutnya yang tepat untuk Anda adalah satu langkah kecil di depan tempat Anda berdiri sekarang. Melompat 3 atau 5 langkah sekaligus. Jadi sejujurnya, di tingkat mana Anda beroperasi saat ini? Dan yang lebih penting, tingkat mana yang sedang Anda pikirkan untuk dicapai selanjutnya? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar, karena saya membaca semuanya. Saya sangat memperhatikan di tingkat mana orang merasa paling sering terjebak, tingkat mana yang paling membuat orang merasa takut. Banyak isi dari saluran ini nantinya akan dibentuk oleh apa yang Anda sampaikan di sana. Sekarang Anda sudah tahu apa yang dipicu oleh setiap tingkat di dalam tubuh Anda. Anda tahu gerbang mana yang membuka mekanisme perbaikan. Mana? Anda juga tahu di mana titik-titik hambatan umum berada. Mengapa kebanyakan orang pernah bisa melewati tingkat 2? Namun mengetahui biologi adalah hal yang sangat berbeda dengan merasakan sendiri apa yang terjadi di dalam tubuh Anda saat Anda benar-benar menjalaninya. Karena pada jam ke-14, hati Anda memutar sakelar secara diam-diam. Perut Anda akan mulai protes. Otak Anda akan mulai bernegosiasi. Dan sel, lemak Anda yang selama ini duduk santai di atas tumpukan energi, akhirnya harus bangun bekerja keras. Dan pada jam ke-30, jam ke-48, serta jam ke-72, setiap organ akan menceritakan kisah yang berbeda. Dengan nada, tuntutan yang berbeda pula, kisah tersebut. Organ, demi organ jang demi jang. Akan dibahas secara mendalam pada video selanjutnya. Sampai jumpa di sana. Dan mari kita mulai perjalanan transformasi kesehatan Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan agar Anda melewatkan rahasia biologi tubuh lainnya yang akan kami bagikan setiap minggunya. Terima kasih telah menonton.